warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Fitriana, NIM saya 190384202063. Di sini saya akan mempresentasikan karya proyek saya yang kedua, yaitu multimedia pembelajaran inovatif berbasis media flash. Jadi, di sini ada 3 hal yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu penjelasan singkat tentang cara membuat aplikasi ini. Kemudian yang kedua, keunggulan dari aplikasi yang saya buat. Dan yang ketiga adalah deskripsi cara penggunaan aplikasi. Jadi kita masuk dulu yang ke pertama ya. Di sini saya membuat 2 scan, yaitu scan 1 dan scan 2. Nah, ini scan 2-nya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan scan 1 terlebih dahulu ya. Kita balik ke scan 1. Oke, sabar ya teman-teman. Oke. Jadi di sini ada 5 layer ya. Nah, di sini ada 5 layer. Nah, di sini itu saya bikin semacam halaman depan. Jadi di sini itu bakalan ada loading yang menunjukkan persen menuju scan yang kedua tadi. Nah, jadi di sini cuma layar depan doang. Nah, untuk ininya ini background ya. Nah, background, kemudian yang ini tulisannya, yang ini untuk loadingnya. Nah, ini untuk yang loadingnya juga untuk memajukan dia ya, yang warna kuning ini. Kemudian yang ini itu perpindahannya, tuh pindahan angka loadingnya itu. Nah, jadi kalau misalnya kita buat kontrol enternya, cara penggunaannya tuh seperti ini. Oke, sabar ya. Oke, jadi dia semacam ini ya untuk yang ke depan, yang halaman depannya. Nah, nanti dia langsung masuk ke halaman yang ini. Oke, sekarang saya akan jelaskan yang halaman kedua. Scan kedua maksudnya. Nah, di scan kedua ini saya buat ada 5 layer ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada backgroundnya. Nah, di sini ada backgroundnya. Di background ini ada 6 ya, ada 6 button. Jadi di sini itu saya buat ada button-buttonnya. Nah, di sini tombol buttonnya. Nah, di sini ini button. Cara membuat buttonnya itu pertama kita tinggal bikin aja pakai ini, baru kita tinggal buat aja kayak gini gitu. Nah, ini kalau misalnya mau bikin kayak melengkung gini, kita bisa ubah di sini. Gitu. Jadi untuk membuat buttonnya itu kita tinggal tinggal klik kanan maksudnya, terus kita ke convert to symbol. Nah, setelah kita convert ke simbol, baru nanti dia bakal muncul kotak dialog. Di sini kita ubah ke button gitu. Nah, kita ubah ke button.
Nah, seperti itu. Untuk semuanya seperti itu juga. Itu untuk buttonnya. Kemudian di sini ada halaman isi. Nah, di halaman isi ini saya nggak buat banyak scan ya. Jadi semua isi materinya itu saya taruh di frame-frame di sini. Di frame-framenya. Jadi dari halaman isi ini, nih seperti contohnya nih. Nah, di sini ada KI dan KD-nya, kemudian ada tujuannya di sini, kemudian ada materi-materinya di sini. Nah, kemudian lanjut lagi ada kuis dan profil. Kuis mungkin di sini. Oh, ini profil. Kuis di sini. Nah, itu. Jadi ini memang kelihatan tidak beraturan ya. Jadi sebaiknya sih sebenarnya lebih baik kita buat scan aja. Jadi scan 1, 2, 3 gitu. Daripada kita letakkan di frame-frame seperti ini. Seperti itu. Jadi untuk ini tidak ada yang benar-benar apa ya. Jadi di sini itu saya cuman membuat frame-frame dan isi seperti isi dari KD, KI dan KD, tujuan, materi, berkuis, dan profil seperti itu. Jadi di sini saya membuat actionnya. Jadi setiap button ini saya buat actionnya. Jadi ketika dia ditekan tombolnya itu bakalan menyala seperti itu. Nah, caranya adalah yang pertama kita balik ke tombol ini ya. Baru kita klik kanan di sini. Nah, di sini itu ada, kenapa tidak ada? Nah, di sini itu ada edit. Nah, di edit ini kita mengubah di sini aja. Nih, diubah warnanya. Kalau saya sih diubah warnanya aja, warna tulisan sama warna ininya. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke scan 2. Biar dia itu ada kayak efek ketika kursor kita ke arahnya, dia mengeluarkan cahaya, dan ketika kursor kita menekannya, dia memunculkan warna yang berbeda juga, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk action, tombol ini itu actionnya ya. Kita tinggal klik, ketik, bukan ketik, klik apa ya, tekan F9. Nah, ini actionnya, bukan di sini, di sini F9. Nah, ini saya gunakan on release go to and play scan 2. Nah, ini kan scan 2. Baru ini ke halaman 1. Jadi ini tuh nama-namanya ya. Jadi saya tulis nama-namanya di sini seperti ini contohnya. Nah, ini. Nah, di bagian ini saya buat nama-namanya. Nah, di sini namanya. Tuh, di sini namanya. Kemudian misalnya yang ini tuh. Nah, ini hal 2 kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk yang di sini itu saya juga bikin action juga. Nah, actionnya itu untuk bikin stop ya. Jadi biar dia tuh nggak langsung ke slide selanjutnya gitu, nggak langsung ke frame selanjutnya. Jadi saya buat di sini stop seperti itu. Jadi untuk action di sini tidak terlalu banyak, kecuali di bagian scan 1 itu ada beberapa action. Nah, kalau di sini actionnya semacam itu aja gitu. Jadi apa sih keunggulan dari aplikasi ini? Sebenarnya keunggulannya adalah pada cara pemakaiannya yang bisa langsung dimengerti ya. Jadi jika siswa menggunakan ini, dia bisa langsung menekan-nekan aja seperti aplikasi di HP kayak gitu. Jadi tinggal menekan aja yang mana mau dia pilih seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa langsung masuk ke cara penggunaan aplikasi ya.
Ini loading. Habis itu masuk ke sini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi ketika kursor kita mengarah, dia mengeluarkan warna seperti itu. Nah, di sini profil saya ya. Nah, ini saya Erika Fitriana, NIM saya 190384202063 dari Prodi Pendidikan Matematika. Untuk MK Multimedia Pembelajaran Matematika dengan dosen Ibu Nur Asmariani, MPD. Nah, saya dari Universitas Maritim Raja Ali Hadi. Nah, di sini siswa bisa melihat profil saya jika dia menekannya. Terus untuk kembali ke halaman depan, ya kita tinggal klik sini lagi seperti itu. Kita bisa langsung mengklik secara random untuk mengetahui apa ya? Klik cara random aja untuk tujuan kita gitu. Kita mau ngapain, kita mau buka yang mana, kita mau baca yang mana, kita tinggal klik aja gitu. Jadi simple penggunaannya. Sebenarnya teman-teman di sini laptopnya error. Oke. Jadi untuk KI dan KD di sini setelah saya tuliskan di sini KI dan KD-nya. Nah, untuk KD, nah ini KD-nya. Jadi kalau misalnya kita mau balik lagi ke KI, kita tinggal tekan saja seperti itu. Jadi tidak ribet untuk penggunaan aplikasi ini. Ini untuk tujuannya. Nah, kemudian untuk ini untuk materinya. Nah, di sini ada dua materi ya yang akan saya bahas di sini di aplikasi ini. Jadi yang pertama itu adalah garis. Nah, di sini dibuat pengertian garis secara garis besar. Kemudian tombol ini untuk lanjut ke sesi berikutnya, dan ini untuk kembali lagi seperti itu. Nah, ini lanjut garis sejajar, garis berpotongan, garis berhimpit, garis bersilang. Itu kita bisa kembali lagi ke sini seperti itu. Nah, untuk ini untuk kembali ke halaman awal, ke halaman ini seperti itu. Jadi saya membuat kembali ke halaman awal itu di terakhiran biar siswa itu bisa melihat keseluruhan dari materi garis ini. Jadi nggak di skip seperti itu. Jadi bisa dilihat ini garis berhimpit, ini garis bersilang seperti ini, seperti itu. Kembali ke halaman awal dan kita masuk ke materi sudut. Untuk materi sudut ini banyak ya, jadi saya membuat pembelajarannya itu lebih interaktif lagi daripada yang sebelumnya. Nah, ini untuk pengertian sudut secara umum ya. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, di sini itu ada 3 macam ya. 3 macam bagian-bagian pada suatu sudut. Nah, di sini itu siswa bisa memilih yang mana aja sih gitu yang mau dia ketahui. Oh, aku mau ketahui titik sudut, seperti itu tinggal tekan saja seperti itu. Oh, titik sudut adalah ini, terus kita nggak perlu balik lagi ke sana. Nah, kita tinggal dari sini langsung aja kita tekan di sini daerah sudut, ini kaki sudut biar nggak lupa. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini tombol kembali lagi ke daerah sini seperti itu. Jadi kita bisa langsung masuk ke halaman selanjutnya, yaitu jenis-jenis sudut. Nah, ini sama seperti sebelumnya, dijelaskan satu persatu sudut siku-siku seperti apa, sudut lancip dan tumpul seperti apa, sudut lurus dan sudut refleks seperti apa. Nah, bisa langsung lanjut ke hubungan antar sudut. Nah, di sini juga saya buat lebih interaktif ya, jadi ini apa sih gitu, jadi siswa bisa langsung menekan ini. Nah, oh ini sudut berpenyiku seperti itu. Nah, baru kita bisa balik lagi ke halaman awal dan melihat yang ini sudut berpelurus seperti itu. Nah, kita bisa langsung lanjut lagi untuk mengetahui materi selanjutnya. Nah, sebelum ini kita bisa ke sini. Nah, sebelum kembali kita bisa lanjut ke sini. Di sini itu ada 6 macam ya, ini tombol semua, 6 macam hubungan antar sudut 2 garis sejajar. Nah, misalnya ini sudut sehadap. Nah, di sini dijelaskan seperti apa. Nah, sudut dalam sepihak seperti apa. Kemudian sudut luar sepihak seperti apa.
berseberangan seperti apa. Jadi ini simple banget digunakan untuk anak-anak yang biasa menggunakan handphone, jadi tinggal klik-klik gitu aja seperti masuk ke dalam aplikasi seperti itu. Jadi kembali ke halaman awal dan kembali ke sini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kuis. Nah, di kuis ini saya belum jelaskan ya cara pembuatannya, jadi kita tutup dulu, kita balik ke timelinenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kuisnya. Oke, tunggu sebentar. Nah, di kuis ini, di sini itu ada perbedaan dari yang sebelumnya, karena untuk membuat kotak dialog ini itu harus menggunakan di sini ya. Di sini teks dulu, lalu masuk ke sini input teks seperti itu. Jadi biar nanti ketika dia menjalankan aplikasinya, kita memasukkan nama kita seperti itu. Kita bisa memasukkan nama kita seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk option-optionnya di sini itu saya buat semacam tombol ya. Jadi untuk ABC-nya itu tinggal ditekan aja tombolnya seperti itu. Misalnya nih dia menjawab A seperti itu. Nah, A ini jawaban benar. Jadi dia mendapatkan 1 poin. Nah, seperti itu. Bagaimana sih caranya agar dia itu bisa dapat poin? Kita buat lagi di sini di F9-nya. Tunggu sebentar, salah. F9. Bukan di sini. Di mana ya? Coba di sini. Bukan di sini juga. Sini. Oh, di sini tidak ada. Di mana ya? Coba kita ke sini ya. Kalau ini untuk buttonnya, ketika siswa menekan tombol, dan yang ini sepertinya di sini. Mungkin tidak, mungkin di sini. Ini dia. Nah, di sini itu kita buat skor sama dengan 0 untuk halaman awal ini. Nah, kenapa? Biar dia ketika menjawab benar, dia skornya bertambah seperti itu. Nah, karena di sini saya buat 5 soal, jadi untuk skornya itu, penskorannya itu, saya kalikan dengan 20 agar nilainya itu 100. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk skornya di sini, kita bisa lihat di F9-nya. Bukan di sini. Di sini mungkin. Nah, ini hasil sama dengan skor dikali 20. Nah, untuk hal yang lainnya di sini itu variabelnya harus diubah ya, jadi hasil seperti itu. Jadi kalau di sini itu variabelnya juga harus kita ubah. Ini di sini. Jadi nama. Yang ini menjadi kelas seperti itu. Jadi harus diubah variabelnya. Dan yang tadi hasil. Kemudian kita masuk aja ya langsung ke kuisnya. Oke, kita masuk ke kuisnya. Nah, di sini saya ketikkan nama saya ya. Fitriana. Kelas multimedia. Pelajaran. Oke, kita mulai. Oke, di sini saya menjawab 71. Di sini 70. Di sini 150.
Ini 10, di sini 2. Oh, skor saya 100. Nah, jadi di sini langsung muncul skornya ya, hasil evaluasinya. Nama saya Eka Fitriana, multimedia pembelajaran, skornya 100. Nah, kalau misalnya jawabannya salah, misalnya nih, kita mulai. Tadi 71 ya, kita buat sini 80, baru sini 3, sini 2. Nah, saya cuma benar 2, jadi nilai saya 40 seperti itu. Jadi di sini itu tidak ribet ya. Jadi keunggulan dari aplikasi ini adalah sangat mudah untuk digunakan, dimengerti. Oke. Jadi itu saja presentasi dari saya. Terima kasih karena telah menonton. Mohon maaf atas kesalahan kata dan lain sebagainya dan gangguan-gangguan seperti ini ya. Jadi ya laptop saya error seperti ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke.